يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala. Memasuki dalil yang ketiga dari bab yang keempat. Kita masih pada bab al-khawf minasyirki, takut terhadap kesyirikan, yaitu bab yang membahas tentang kewajiban kita merasa takut terhadap dosa syirik, sehingga kita kemudian sangat berhati-hati, sangat waspada, jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Dan juga bukti kita sudah paham bahaya dosa syirik itu adalah kita lebih semangat belajar tauhid. Pada dalil yang ketiga dari bab yang keempat, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa fil hadith, dan di dalam al-hadith, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau ditanya, yaitu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa itu syirik kecil? Qala, kata beliau, ar-riya, itulah riya. Dan hadis ini jemaah sekalian ada sedikit lanjutannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kelak tatkala amalan-amalan hamba dibalas di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada orang-orang yang dulu di dunia riya, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian riya terhadap mereka, yaitu kalian mengharapkan pujian mereka ketika di dunia. Maka lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Tentu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka riya menghapus amalan. Ini lafaz hadis secara lengkap. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, dari hadis yang mulia ini kita bisa memetik 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, syiddatul khauf minal wuqu' fi syirkil asghar. Besarnya rasa takut dari terjerumus dalam syirik kecil. Maksudnya kita harus sangat takut, ini wajib. Ini bukan sekedar perasaan yang muncul di dalam dada kita, tapi ibadah yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Wajib kita merasa takut terjerumus dalam dosa syirik. Kenapa? Karena Allah mempertakutkan kita dengan bahaya-bahayanya. Maka wajib kita untuk takut. Ini bagian dari takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa yang membuat Allah murka. Nah, di dalam hadis ini yang disorot adalah syirik kecil. Artinya kalau syirik kecil saja sudah sangat berbahaya,
bagaimana lagi dengan syirik besar? Maka hadis ini, kata penulis hafizahullah ta'ala, menunjukkan kepada kita harus kita sangat takut terjerumus pada syirik kecil. Wadzalika min wajhain, karena dua alasan. Al-awwal, yang pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan, sangat takut kita terjerumus dalam dosa syirik ini dengan kekhawatiran atau rasa takut yang sangat besar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut umat beliau terjerumus dalam syirik kecil, terlebih lagi syirik besar. Dan apabila Nabi SAW mengkhawatirkan kita, maka kita yang lebih pantas untuk takut, lebih pantas untuk khawatir terjerumus dalam dosa syirik. Ada sebagian orang mengatakan, nggak usah takut terjerumus syirik, kan kita sudah muslim. Kata mereka, Nabi SAW nggak khawatir umat beliau terjerumus syirik. Yang beliau khawatirkan hanya kalau umat beliau cinta dunia. Betul, ada hadis-hadis Nabi SAW sangat khawatir kita mendapatkan atau diluaskan berbagai macam nikmat dunia, sehingga kita kemudian terlena dengannya. Tapi juga faktanya ada hadis Nabi SAW takut kita terjerumus dalam syirik. Ini diantara hadisnya. Ini sisi yang pertama. Jika Nabi SAW takut kita terjerumus syirik, tentu kitanya juga harus takut. Al-Thani, sisi yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihina al-kamilin faman dunahum min babi aula. Bahwasanya Nabi SAW pertama sekali dalam hadis ini mengkhawatirkan para orang-orang soleh yang sempurna imannya, yaitu para sahabat. Jangan sampai mereka terjerumus syirik. Ini orang-orang yang pertama sekali dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena al-mukhatabun, orang-orang yang diajak bicara dalam hadis ini tentu para sahabat. Beliau masih khawatir mereka terjerumus syirik, padahal mereka adalah orang-orang soleh yang sempurna imannya. Maka selain mereka, lebih pantas untuk dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita inilah, kita lebih pantas untuk takut terjerumus syirik. Kalau sahabat saja masih dikhawatirkan oleh Nabi SAW dari terjerumus dalam dosa syirik, tentu beliau lebih khawatir atas kita. Karena iman kita tentu jauh di bawah para sahabat. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus sangat takut terjerumus dalam dosa syirik. Dan faktanya, dosa syirik ini masih terjadi pada sebagian orang yang mengaku muslim. Bahkan syirik kecil juga masih terjadi pada sebagian orang yang sudah belajar tauhid, yang sudah mengerti tauhid, tapi muncul di hatinya keinginan supaya dipuji orang. Terutama ketika dia berdakwah di medsos, makin banyak like, makin banyak komen and share, makin senang dia dipuji-puji, terkenal, jadi selebgram dan sebagainya. Maka ini bisa jadi terjerumus dalam bentuk-bentuk riya di zaman modern. Dalam bentuk like, share, and comment.
Itu bisa jadi bentuk riya di masa modern. Dia berdakwah supaya terkenal di medsos. Supaya nanti kalau sudah terkenal, banyak endorse lagi, dan lain-lain. Ini bisa terjadi pada orang yang sudah belajar tauhid. Pada semua orang, termasuk pada para ustadz. Harus terus-menerus menjaga niat. Jangan sampai muncul riya. Apabila muncul riya, harus segera dihilangkan. Karena jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan juga lanjutan hadis yang menunjukkan bahaya riya, yaitu amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka menanti balasan dari Allah di hari kiamat, maka Allah pun mengusir mereka. Allah suruh mereka minta kepada orang-orang yang dulu mereka harapkan pujian ketika di dunia. Tentu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun jemaah sekalian, kata para ulama, kalau muncul riya dalam diri seseorang, tapi dia berusaha menghilangkan, dia tidak biarkan, maka Allah maafkan. Dan bahkan dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah untuk menundukkan hawa nafsunya. Sebab riya itu hakikatnya adalah hawa nafsu. Masuk di dalam makna ayat di surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya dan dia mencegah nafsunya dari terjerumus pada yang haram, maka surga adalah tempat tinggalnya. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au takallam." Sesungguhnya Allah mengampuni untukku terhadap umatku apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka selama dia tidak amalkan atau tidak ucapkan. Artinya jemaah sekalian, kalau muncul di hati kita keinginan untuk dipuji orang, muncul riya, lalu kita hilangkan, maka Allah maafkan. Yang jadi masalah ketika muncul riya, kemudian seseorang membiarkannya. Meskipun awalnya dia ikhlas, tapi di tengah ibadah muncul riya. Ini juga peringatan bagi kita. Bisa saja di awal beribadah seseorang itu ikhlas, namun di pertengahan ibadah, atau bahkan sudah di akhir ibadah, muncul riya. Lalu dia biarkan sampai akhir ibadah. Bagaimana nasib amalannya? Apakah tertolak semuanya? Atau hanya bagian yang riya saja? Jawabannya, tergantung ibadahnya. Jika ibadahnya berhubungan antara awal dan akhir, maka semuanya tertolak. Contoh sholat. Sudah mau salam, muncul riya. Lalu dia biarkan terus sampai salam, maka pahala sholatnya dari awal sampai akhir dia tidak dapatkan. Amalannya tertolak. Karena sholat adalah ibadah yang berhubungan dari awal sampai akhir. Makanya kalau ada orang buang angin sebelum salam, dia harus mengulang sholatnya dari awal. Nggak bisa dia tinggal lanjutkan salam saja, nggak bisa. Karena seluruhnya batal. Jenis amalan yang kedua adalah yang tidak berhubungan bagian awal dan akhirnya. Lalu muncul riya di pertengahan atau di akhir. Kemudian dia biarkan. Maka bagian awal yang dia ikhlas padanya, tetap dia dapat pahala. Bagian akhir yang dia riya padanya, maka dia dapat dosa.
dan amalannya tertolak. Bukan hanya amalannya tertolak, plus dia dapat dosa. Bahkan dosa yang sangat besar. Karena syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Sampai kata Nabi SAW, ini termasuk yang paling aku takutkan menimpa kalian. Jadi jangan kita mengira ini dosa kecil. Nabi SAW sudah mengatakan, ini termasuk yang paling aku takutkan menimpa kalian. Sehingga ini bukan dosa kecil. Bahkan dosa terbesar setelah syirik besar. Contoh, ibadah seperti ini adalah membaca Al-Quran. Dia baca 50 ayat pertama ikhlas. Masuk ayat 51 dan seterusnya sudah riya. Terus sampai selesai ibadah. Maka bagian awal 1 sampai ayat ke-50 dia dapat pahalanya. Bagian yang berikutnya dia tidak dapat pahalanya. Karena membaca Al-Quran tidak terhubung antara bagian awal dan bagian akhirnya. Beda dengan sholat. Intinya jemaah sekalian, kita hendaklah terus menjaga niat kita sebelum mulai ibadah. Dan sepanjang ibadah. Setelah ibadah pun masih harus dijaga. Tapi bukan lagi dari riya. Namun dari ujub dan sombong. Ujub juga syirik. Ujub juga termasuk syirik dalam niat. Cuma bedanya, kata para ulama, orang yang riya, berarti dia mempersekutukan Allah dengan manusia. Karena dia harapkan pujian manusia. Dia tidak semata mengharap balasan dari Allah. Sedangkan orang yang ujub, dia mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa tinggi, merasa mulia. Maka berarti dia mempersekutukan Allah dengan dirinya. Seakan-akan dia jadikan dirinya tandingan bagi Allah. Tentu dia tidak merasa sebagai tandingan bagi Allah. Sehingga syirik di sini adalah syirik kecil. Jadi, riya itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat utamanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Tapi tercampur sedikit niat untuk dipuji orang. Makanya disebut syirik kecil. Namun jemaah sekalian, kalau niat untuk dipuji orang ini lebih besar, atau bahkan itu niat satu-satunya, ini bukan lagi syirik kecil, melainkan sudah menjadi syirik besar. Jadi ini perlu dipahami dengan baik. Hadis ini menyebutkan riya itu syirik kecil karena niat utamanya untuk mendapatkan balasan dari Allah, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu terselip sedikit niat untuk dipuji orang. Diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan yasirur riya, riya yang ringan. Tapi kalau keinginan untuk dipuji orang lebih besar, atau bahkan itu satu-satunya, maka menjadi syirik besar. Meskipun kata para ulama, itu hampir-hampir tidak terjadi kecuali pada orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanya ingin riya kepada manusia. Sama sekali nggak ada niat untuk mendapatkan balasan dari Allah. Murni riya. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Yaitu tidak khusyuk dalam sholat mereka. Ini 3 sifat sholat orang munafik. Pertama, mereka malas-malasan, nggak serius. Bahkan mereka suka menunda-nunda waktu sholat tanpa ada udzur. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, yajlisu yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia hanya duduk santai
sambil memperhatikan matahari sampai apabila matahari sudah berada di dua tanduk setan, hampir tenggelam, dia pun bangkit untuk sholat, lalu dia mematuk sebanyak 4 kali. Artinya sholatnya sangat cepat, seperti ayam mematuk makanan. Dia tidak mengingat Allah padanya kecuali sedikit. Yang kedua, sifat sholat orang munafik itu riya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, Athqalu sholawati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Andai mereka tahu keutamaan berjamaah pada dua sholat ini, niscaya mereka akan datang ke masjid walau dengan cara merangkak. Karena di masa Nabi SAW, sholat isya dan sholat subuh itu sangat gelap. Sebab masjid beliau nggak ada listrik, nggak ada lampu. Jalan-jalan juga seperti itu, gelap, nggak ada listrik. Sehingga harapan mereka untuk dipuji orang nggak ada. Karena nggak kelihatan orangnya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak khusyuk di dalam sholat. Tidak pula berusaha untuk khusyuk. Jadi, syirik kecil di sini bisa menjadi syirik besar, maka berhati-hatilah. Kita masuk pelajaran yang kedua. Syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat beliau. Wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum, dan semangat beliau agar mereka mendapatkan hidayah dan usaha keras beliau untuk menasihati mereka. Inilah jemaah sekalian, sifat Nabi SAW yang sepatutnya kita teladani. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah, tentang sifat beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari dirimu sendiri, yaitu dari jenis manusia. Sangat berat dia rasakan penderitaanmu, sangat menginginkan hidayah, keimanan, kebaikan bagimu. Terhadap orang-orang yang beriman, dia pengasih lagi penyayang. Dan bukti besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada kita apa? Beliau tunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Beliau ingatkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang mungkar yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Di antaranya dalam hadis ini. Sehingga kata penulis, hadis ini menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Buktinya apa? Beliau mengingatkan kita dalam hadis ini untuk menjauhi dosa syirik. Berarti jemaah sekalian, bukti cinta terbesar dan kasih sayang yang terbesar kita terhadap keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai adalah kita ajarkan kepada mereka tauhid. Kita larang mereka berbuat syirik. Kalau kita nggak melakukan itu kepada keluarga kita, berarti kita nggak sayang sama mereka. Karena berarti kita biarkan mereka masuk neraka. Karena berarti kita tidak mengajak mereka ke surga. Sayang yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya adalah menjaga keluarga kita dari api neraka. Mengajak mereka masuk surga, meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kalau kita sangat besar usaha untuk menjaga keluarga kita dari mudarat di dunia, kita jaga kesehatan mereka, kita kasih makan yang paling bergizi, andai sakit, kita cari dokter terbaik, pengobatan yang terbaik. Seharusnya dalam mengajarkan tauhid, semangat kita, usaha kita lebih besar lagi daripada hal itu. Ini bukti kalau kita benar-benar sayang kepada keluarga kita. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, yang dimaksud jaga keluargamu dari api neraka adalah allimuhum addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan berikan hukuman kalau mereka melanggar ajaran-ajaran agama. Maksudnya di sini adalah hukuman-hukuman yang ringan untuk mengingatkan mereka. Kita masuk pelajaran yang ketiga. Ini yang terakhir. Anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar. Bahwasannya dosa syirik itu terbagi menjadi dua tingkatan. Syirik besar dan syirik kecil. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan adanya syirik kecil, berarti ada syirik besar. Lalu apa yang dimaksud dengan syirik besar dan syirik kecil? Ini faedah penting dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil? Fal akbar huwa an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Syirik besar itu adalah seseorang menyamakan selain Allah, yaitu makhluk, dengan Allah dalam kekhususan milik Allah. Ini penting ya, pahami definisi syirik. Kenapa? Dengan memahami definisi syirik, memudahkan kita mengenal syirik. Banyak orang bingung, ini syirik atau bukan ya? Karena dia nggak ngerti definisi syirik. Kalau dia tahu definisi syirik, maka ini akan memudahkan. Jadi kata beliau, syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan selain Allah, semuanya adalah makhluk. Dalam hal apa disamakan? Dalam kekhususan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya definisi syirik ini? Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat 97-98 tentang ucapan orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka di akhirat kelak, di dalam neraka. Allah masukkan orang musyrik bersama dengan Tuhan yang mereka sembah atau yang mereka anggap Tuhan selain Allah. Allah masukkan sama-sama ke neraka. Kecuali tentu para wali dan orang-orang soleh, tentu Allah tidak masukkan ke neraka meskipun mereka disembah. Tapi seperti patung-patung atau iblis, para togut, begitu pula sampai matahari dan bulan, Allah masukkan ke dalam neraka sebagai hinaan kepada yang menyembah mereka. Maka orang-orang musyrik akan berkata kepada makhluk yang mereka sembah, Tallahi in kunna lafi dolalim mubin. Demi Allah, sungguh kami dulu di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Padahal ketika di dunia, jangankan disebut kafir, baru disebut sesat, marah mereka. Apalagi kalau disebut kafir. Mereka marah, mereka nggak terima disesatkan, dikafirkan, disyirikan. Dan itu nggak mengherankan jemaah sekalian. Yang mengherankan, yang mengaku muslim, dia juga ikutan marah, nggak setuju. Bahkan dia mengatakan itu intoleran. Padahal yang mengkafirkan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Dalam banyak ayat dan hadis, dan disepakati oleh seluruh ulama Islam atas kafirnya non-muslim. Tapi kok ada orang yang mengaku muslim mengatakan itu ajaran intoleran, radikal, atau tidak nasionalis, atau bahkan teroris, wahabi, dan lain-lain. Maka lihatlah ayat ini. Kelak orang-orang musyrik itu sendiri mengakui dulu mereka sesat. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang mereka maksud? Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu mereka menyembah
selain Allah, berarti mereka menyamakan makhluk-makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut menyamakan? Karena ibadah milik khusus Allah. Tatkala diberikan kepada makhluk, berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Namun lengkapnya, milik khusus Allah itu ada 3. Yang pertama adalah rububiyah. Oleh karena itu syirik terbagi 3. Pertama, syirik dalam rububiyah. Contoh, orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada penguasa alam ini selain Allah, ada yang mengatur alam ini selain Allah, ada yang maha mampu memberikan manfaat atau menimpakan mudarat selain Allah, ada yang maha mampu mengabulkan doa selain Allah, dan seterusnya. Ini syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Dan secara garis besarnya bentuknya ada 2. Yang pertama, pembenaran terhadap yang disembah selain Allah. Misalkan dia mengatakan tidak salah mereka menyembah selain Allah, enggak boleh menyalah-nyalahkan mereka, maka dia adalah orang musyrik karena dia tidak mentauhidkan Allah dengan hatinya. Yang kedua, seseorang yang mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, apakah sholatnya, hajinya, atau doanya, sembelihannya, tawakalnya, maka ibadah itu bentuknya banyak, satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini termasuk dosa syirik besar. Karena ibadah milik khusus Allah. Oleh karenanya kalimat la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga, syirik dalam al-asma was sifat. Contoh, syiriknya umat Nasrani menamakan Allah dengan nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk, yaitu Bapa, dan mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Atau sebaliknya, makhluk yang disifatkan dengan sifat Allah, seperti meyakini ada orang yang tahu perkara gaib, padahal yang maha tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jemaah sekalian, secara garis besarnya kekhususan milik Allah itu ada 3. Maka siapa yang menyamakan makhluk dalam salah satu dari 3 hal ini, berarti dia telah terjerumus dalam syirik besar. Kemudian apa itu syirik kecil? Kata beliau, wal asghar huwa ma ata fin nusus annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Syirik kecil itu adalah yang datang di dalam dalil syar'i penyebutan bahwa itu adalah syirik, tapi belum sampai pada tingkat syirik besar. Kalau begitu yang dimaksud adalah syirik kecil. Contoh jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Dalam hadis ini, bersumpah dengan selain nama Allah disebut syirik. Tapi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah itu, dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk. Maka syirik di sini adalah syirik kecil. Kalau dia bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk tersebut, yaitu makhluk yang namanya dia gunakan dalam sumpahnya, maka menjadi syirik besar. Makanya sebagian ulama juga mendefinisikan syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua yang menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu syirik kecil. Contoh, al-gulu fi salihin, bersikap gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh. Maka ini adalah pintu besar yang menjerumuskan pada syirik besar,
sehingga itu syirik kecil. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil ada 3. Yang pertama, annal akbar yuhbitu jami'al a'mal, bahwasannya syirik besar menghapus seluruh amalan. Wal asghar yuhbitul amal alladhi qaranahu, sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Dalil tentang hal ini sangat banyak, di antaranya surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi andai seseorang beribadah sudah 30 tahun lamanya, lalu dia berbuat dosa syirik, maka terhapus amal ibadah selama 30 tahun. Tapi kalau syiriknya adalah syirik kecil, contoh riya, dia sholat zuhur misalkan riya, tapi waktu subuh dia ikhlas, maka yang terhapus amalannya hanya sholat zuhurnya saja, sholat subuhnya tidak terhapus. Tapi kalau syirik besar, bahkan seluruh amalan sepanjang hidupnya terhapus. Dan juga amalan yang akan dia kerjakan tidak akan diterima sampai dia bertobat dulu. Karena sebagaimana sudah kita bahas dalam bab tentang keutamaan tauhid, bahwa dosa syirik itu tidak akan terampunkan kecuali orangnya bertobat. Jadi andai dia berbuat dosa syirik 30 tahun yang lalu, tapi selama itu sampai sekarang dia nggak pernah bertobat. Meskipun dia sudah nggak pernah lakukan lagi, cuma dia belum bertobat, maka ibadahnya selama 30 tahun itu sampai sekarang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya syirik besar. Perbedaan yang kedua, annal akbar yukhallidu sahibahu finnar, bahwasanya syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka. Wal asghar la yujibul khuluda finnar, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Dan ini juga Allah ingatkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan semua orang musyrik, semua orang yang berbuat dosa syirik, yang menyembah atau menuhankan selain Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Adapun syirik kecil, contoh pelaku dosa riya ataupun yang lainnya, andai Allah masukkan dia ke neraka, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Perbedaan yang ketiga, annal akbar yanqulu anil millah, bahwasanya syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, berarti dia murtad, bukan muslim lagi. Wal asghar la yanqulu anil millah, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena Allah mengatakan para pelaku syirik besar itu sebagai orang-orang kafir. Berarti jika ada orang muslim yang berbuat dosa syirik besar, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah, maksudnya meskipun dia masih menyembah Allah, bersamaan dengan itu dia pun menyembah selain Allah, yang pasti tidak akan ada ilmunya tentang itu, maka hisabnya di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Jadi Allah sebut
orang yang berbuat syirik adalah orang-orang kafir. Jemaah sekalian, ada satu perbedaan lagi yang keempat, tapi ulama berbeda pendapat tentangnya. Yaitu, pertama, dosa syirik tidak terampunkan. Sampai di sini ulama masih sepakat. Maksudnya kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati. Sebagaimana telah kita bahas pada dalil yang pertama dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka maksud ayat ini, kalau sampai dia mati tidak bertobat, maka dosanya tidak terampunkan. Ini disepakati ulama tentang syirik besar. Tapi syirik kecil, ulama beda pendapat. Sebagian juga berpendapat syirik kecil tidak terampunkan apabila pelakunya sampai mati tidak bertobat. Namun tentu tidak mengekalkan di neraka. Tapi dia tidak terampunkan. Kenapa? Karena ayat berlaku umum. Ayat yang menyebutkan bahwa dosa syirik tidak terampunkan datang dalam bentuk umum. Tidak mengatakan syirik besar, tidak pula syirik kecil. Berarti mencakup dua-duanya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan syirik kecil adalah sama dengan dosa-dosa besar yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Namun azabnya tidaklah kekal. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, begitu pula Al-Allamah Ibnu Utsaimin, condong kepada pendapat yang pertama. Syirik kecil juga tidak terampunkan. Dan penulis hafizahullah sepertinya juga condong pada pendapat yang pertama. Karena beliau tidak menyebutkan di poin perbedaan syirik besar dan syirik kecil yang keempat. Beliau hanya menyebutkan 3. Tidak ada poin bahwa syirik kecil akan terampunkan. Jadi penulis hafizahullah juga kelihatannya condong pada pendapat yang pertama. Syirik kecil juga tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Intinya adalah syirik adalah dosa yang sangat berbahaya, harus kita waspadai, melebihi kewaspadaan kita terhadap seluruh bahaya apapun. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Mohon penjelasan mengenai hadis wanita pezina yang memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu karena hal itu wanita tersebut masuk surga. Mohon nasihatnya, seseorang termasuk yang orang di dalam dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Sekarang sudah keluar dari usaha haram, tapi masih ada daging yang tumbuh dari yang haram. Pakaiannya juga masih dari yang haram. Begitu juga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Asalkan dia bertobat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Lalu bagaimana dengan harta haram tersebut? Ya harus dikeluarkan. Harus dia berlepas diri darinya. Dengan cara apa? Boleh dia berikan kepada orang miskin, atau ke fasilitas umum. Jangan dia sedekahkan. Jadi kasih ke orang miskin itu bukan niat sedekah, tapi niat berlepas diri dari harta yang haram. Jangan pula dia gunakan untuk bangun masjid atau pondok pesantren. Harusnya untuk sedekah dan bangun masjid dari harta yang halal. Karena Nabi SAW mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Tapi misalkan kalau semua hartanya yang haram dikeluarkan, dia nggak punya apa-apa lagi, maka dia boleh ambil sebagian untuk sekedar bertahan hidup, paling tidak 1 tahun untuk makan, untuk makanan pokoknya selama 1 tahun, karena dia masuk kategori miskin. Kan tadi harta haram itu diberikan kepada orang miskin. Kalau dia sudah kategori miskin, berarti dia juga dapat.
Tapi hanya untuk sekitar 1 tahun saja. Karena itu mengikuti zakat. Kalau kita ngasih zakat ke orang, alangkah baiknya kita kasih untuk kebutuhan dia 1 tahun. Karena tahun depan kita ngeluarin zakat lagi kan, kasih lagi. Kecuali itu harta curian atau hasil korupsi, ya harus kembalikan kepada yang berhak, yang memiliki harta itu. Kalau harta korupsi ya berarti milik kantor, kalau kantor swasta dikembalikan. Kalau milik negara, dikembalikan juga kepada negara. Yang boleh dikasih ke orang miskin itu seperti harta riba. Yang intinya nggak ada yang punya hak atasnya. Kalau ada yang punya hak, harus dikembalikan kepada yang berhak. Apakah riya itu lebih besar dosanya daripada sum'ah dan bid'ah? Riya dan sum'ah sama. Dan artinya juga sama. Cuma bedanya, riya diperlihatkan, sum'ah diperdengarkan. Tapi keinginannya sama, untuk dipuji. Adapun bid'ah, bid'ah bertingkat-tingkat. Tergantung bid'ahnya kalau begitu. Ada bid'ah yang sampai tingkat kufur besar, syirik besar. Berarti itu lebih besar dosanya. Kalau bid'ahnya sampai dosa besar saja, maka riya secara global, riya lebih besar dosanya. Karena riya syirik kecil. Jadi tergantung bid'ahnya. Bagaimana kiat-kiat membekaskan diri secara efektif dari dosa riya, sum'ah, dan kibir, terutama untuk ibadah yang dilakukan di hadapan manusia? Pertama, harus terus menjaga niat kita. Kalau niat kita melenceng, ya luruskan lagi. Yang kedua, berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Para sahabat pun, Nabi SAW ajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun yang tidak aku ketahui. Dan ketika kapan saja hati kita mulai melenceng, luruskan lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai mati. Karena setan akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Saat bulan Ramadan kami sering membaca Al-Quran di depan umum. Bagaimana mencegah riya dalam ibadah seperti ini? Kalau begitu jangan dibaca di depan umum. Baca di rumah lebih afdal. Sampai kata Nabi SAW, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bacalah Quran di rumahmu. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Berarti Nabi SAW memang menganjurkan kita baca Quran di rumah. Tentang pakaian muslimah dan cara memakai cadar yang benar, terutama saat datang kajian. Yang penting tertutup, tidak terlihat aurat, tidak transparan, tidak membentuk tubuh. Itulah pakaian wanita muslimah. Lebar, besar, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak mengandung sesuatu yang menarik pandangan. Contoh, ada lambang partai, ataupun ada bordiran, ada yang menarik, ada kupu-kupu misalkan. Itu jilbab, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, jilbab yang gak masuk akal. Kenapa? Karena tujuan jilbab untuk meminimalisir pandangan laki-laki. Bukan malah sebaliknya, malah menarik pandangan kaum laki-laki. Intinya di situ. Jangan sampai menarik pandangan. Jangan dibuat jilbab itu yang cantik-cantik. Malah ada yang sampai diperlombakan. Maka itu bukan hijab syar'i. Mohon nasihat untuk ummahat yang membawa anak yang belum memayyiz ke kajian. Harus bisa untuk menjaga anak itu, jangan mengganggu orang lain. Kalau dia masih mengganggu, berarti memang dia belum pantas dibawa ke tempat kajian. Kalau dinasihati, nggak ngerti, nggak mempan, berarti belum pantas dibawa ke tempat kajian. Carilah cara belajar yang lain. Kalau memang anak nggak bisa ditinggal, ya bisa melalui YouTube atau rekaman-rekaman kajian. Sama untuk sholat pun demikian. Nggak boleh kita bawa anak yang kemudian
mengganggu orang di masjid. Memang anaknya nggak berdosa, orang tuanya yang berdosa. Apa bedanya saat kita memberi contoh dengan cara memperlihatkan ibadah kita di hadapan anak? Bedanya adalah pada niat. Nabi SAW bahkan terkadang sengaja sholat di atas mimbar. Beliau naik ke mimbar. Tujuannya agar seisi masjid bisa melihat dan mencontoh sholat beliau. Kata beliau, "Innama fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu sholati." Aku melakukan ini, yaitu sholat sampai naik ke atas mimbar, agar kalian dapat mengikuti aku dan mempelajari sholatku. Jadi bedanya pada niat. Kalau kita niat mengajar, itu malah jadi dakwah. Makanya kalau lihat ada orang beramal soleh terang-terangan, jangan kita lancang mengatakan, oh orang itu riya. Itu lancang berarti. Apa kita tahu hatinya? Kan kita nggak tahu hatinya. Bagaimana cara mensiasati agar terhindar dari riya? Yaitu tadi, terus-menerus mengontrol niat kita sebelum, sepanjang beramal, dan setelah beramal. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau nggak ada maslahat, maka ibadah tersembunyi itu lebih afdal. Apa dalil Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak muslim dan tidak juga kafir? Wallahu alam, saya tidak tahu dalil mereka. Yang jelas itu bid'ah berdasarkan kesepakatan ulama ahli sunnah bahwa adanya orang yang berstatus tidak muslim, tidak kafir, itu bid'ah. Keyakinan yang bid'ah. Tidak ada dalilnya. Apakah mereka punya dalil yang mereka anggap dalil, padahal itu bukan dalil? Saya nggak tahu apa dalil mereka. Yang jelas ulama sepakat, itu keyakinan yang bid'ah. Yang ada adalah muslim dan kafir. Nggak ada golongan yang ketiga. Tapi muslim secara garis besarnya ada dua tingkatan. Muslim yang baik imannya dan muslim yang kurang imannya. Bagaimana jika kita tidak jadi beribadah agar tidak dikira riya oleh manusia? Atau tidak jadi melakukan amal soleh karena khawatir riya? Ini perlu kita waspadai. Bisa jadi ini permainan setan. Mau pergi sholat berjamaah, sudahlah sholat di rumah saja, takut riya. Padahal sholat berjamaah bagi dia wajib. Karena dia seorang laki-laki, sehat bahkan. Yang buta saja, sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umi Maktum, Nabi SAW wajibkan ke masjid. Bagaimana lagi yang masih sehat? Tapi yang harus dia lakukan adalah luruskan niatnya. Jemaah sekalian, niat itu amalan. Berarti amalan harus dilakukan. Dilakukan dengan apa? Ya dengan hati. Singkirkan, hilangkan niat-niat yang salah. Luruskan niat hanya demi untuk mencari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita lakukan. Dan juga tentu berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu amalan yang wajib, kemudian dia nggak jadi lakukan gara-gara takut riya, maka dia sudah terperangkap dalam jebakan setan. Apakah kalau merokok dosa besar atau dosa kecil? Pertama, saya nggak temukan nas ucapan ulama merokok itu dosa besar atau dosa kecil. Tapi jemaah sekalian, andai dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus, jadi dosa besar juga. Dan juga, kalau sampai menzalimi orang, maka tidak diragukan lagi itu dosa besar. Baunya saja sudah zalim sama orang loh. Dan itu lebih busuk daripada bawang. Orang yang makan bawang, dilarang oleh Nabi SAW dia ke masjid karena baunya bisa mengganggu orang. Padahal yang dia ganggu mungkin hanya sedikit orang yang dekat dengannya. Kalau rokok bisa jadi lebih banyak, baunya lebih keras. Apalagi mengganggu dengan asapnya, membuat orang sakit, membuat orang batuk, bahkan bisa sakit parah gara-gara itu. Ini tidak diragukan lagi menjadi dosa besar. Begitu pula kalau sudah sampai membunuh diri. Nah ini sudah jelas dosa besar. Dan sudah tertuliskan di bungkus rokok itu. Dan bunuh diri, nggak ada yang mengatakan dosa kecil. Begitu pula pemborosan harta.
Jadi intinya, banyak sebab yang dapat menjadikan rokok itu menjadi dosa besar. Andai dia dosa kecil, tapi dia bisa menjadi dosa besar karena banyak sebab. Apalagi kalau yang dia zolimi anak istrinya sendiri. Meskipun mereka nggak merasa terzolimi, tetap saja itu zolim. Apakah kalau kita susah sholat subuh, telat, susah dibangunkan sama orang tua, apakah dosa? Kalau itu ada unsur kesengajaan, maka dosa. Contoh apa? Tidur malam larut. Berarti itu ada unsur kesengajaan. Maka kita mendapatkan dosa. Kalau memang nggak sengaja, memang susah dibangunkan, maka Allah maafkan dosa yang kita lakukan karena ketidaksengajaan. Tapi apapun, kalau kita terlambat bangun, tetap kita wajib sholat subuh. 15 tahun lalu pernah kehilangan motor. Sebelum kenal sunnah, diajak rekan mendatangi yang katanya orang pintar, bisa bantu menemukan motor ana. Pertanyaannya, apakah ana termasuk telah berbuat syirik? Apakah termasuk syirik besar atau kecil? Lalu bagaimana cara bertobat? Ya, itu syirik besar. Karena itu perdukunan. Percaya kepada para dukun adalah syirik besar. Cara bertobatnya di samping memenuhi syarat tobat adalah kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada doa khusus untuk masuk Islam atau bertobat, kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi yang masuk Islam. Atau memperbanyak istighfar, tapi itu bukan syarat tobat. Bagaimana caranya mengingatkan orang-orang tua di sekitar lingkungan rumah kita yang masih banyak melakukan amalan-amalan bid'ah, sementara sifat orang-orang tua tersebut sangat keras dan kolot, sedangkan kita ingin menggugurkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar? Cara menjelaskan yang terbaik adalah dengan dalil. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Masalahnya belum hafal. Gimana caranya mau jelaskan kalau belum hafal? Ya udah menyontek saja. Bacakan ayatnya, bacakan hadisnya. Kemudian lakukan juga pendekatan, kasih hadiah, lunakkan hatinya, belikan bakso. Ada suatu ucapan ulama, al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Hati itu akan condong kepada yang berbuat baik terhadapnya. Jadi kalau kita sudah sering berbuat baik kepada mereka, mudah kita berdakwah. Dan itu metode Rasulullah SAW. Dan juga semakin kita dikenal, belajar ilmu, mendalami ilmu, semakin mudah dakwah kita diterima. Tapi kalau kita nggak ada riwayat, dia belajar di mana, mau nasihati saya, berat juga. Tapi kalau kita hafal, itu juga akan memudahkan orang menerima. Tapi kalau kita nasihati, lalu kita bilang ada dalilnya, pokoknya ada dalilnya. Sekarang saya nggak ingat. Dulu nggak hafal, sekarang nggak ingat. Itu membuat orang nggak yakin untuk menerima dakwah kita. Dan juga cara yang sangat bagus, ajak mereka ke majelis ilmu. Ajak mereka ke kajian-kajian. Atau undang ustadz ke situ, bikin kajian. Ini juga cara berdakwah. Nggak harus kita sampaikan langsung. Ajak dia ke majelis ilmu. Sebelum ajak ke majelis ilmu, ajak dulu makan bakso misalkan. Supaya dia mau ikut kan. Bukan dijebak ya. Setengah jebak juga nggak apa-apa. Untuk kebaikan. Jadi ada cerita. Seorang istri dapat hidayah. Dia sudah ngaji sunnah. Suaminya belum. Pas istrinya kajian baru mulai, dia telepon suaminya, tolong jemput saya. Padahal kajian baru mulai. Tujuannya biar suaminya menunggu dan mendengarkan kajian. Walhamdulillah, dengan berjalannya waktu, suaminya pun dapat hidayah. Tanpa dia banyak berkata-kata, cuma suruh jemput saja. Ini juga cara berdakwah yang baik. Ajak orang ke majelis ilmu. Salahkah kita tidak menegur atau tidak mengingatkan saudara atau anak yang tidak sholat dengan alasan kalau kita ingatkan dia akan marah karena sifatnya yang buruk? Bagaimana solusi menegur orang yang sifatnya pemarah? Ya kurang lebih sama seperti tadi.
Kalau kita menyampaikan ayat dan hadis, itu akan lebih membekas dalam hatinya. Karena ucapan Allah dan Rasulnya tentu lebih berkah. Begitu pula kita berbuat baik kepadanya untuk melunakkan hatinya. Juga tentu bersungguh-sungguh kita berdoa. Terlebih orang tua terhadap anak, doanya mustajab. Apalagi di bulan Ramadan, doanya lebih mustajab. Manfaatkan untuk banyak berdoa. Ajak ke majelis-majelis ilmu. Mendengarkan penjelasan Ustadz saya jadi takut. Karena merasa sering ibadah yang terselip riya. Bagaimana caranya untuk selalu istiqamah, lurus tanpa riya? Ini sudah kita jawab tadi ya. Intinya harus terus berusaha. Jadi nggak ada kata berhenti untuk berusaha. Sejak sebelum mulai ibadah, sepanjang ibadah, dalam ibadah apapun, dan setelah ibadah. Dan berat itu wajar. Jangankan kita. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya." Tidak ada yang lebih berat aku tangani, aku obati melebihi penyakit yang ada dalam niatku. Karena niatku itu selalu berubah-ubah. Begitulah hati. Makanya disebut qalb. Hati itu dalam bahasa Arab disebut apa? Qalbun. Yang maknanya secara bahasa sesuatu yang bergerak-gerak. Begitulah karakter hati. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus berusaha menjaga, dan itu lebih penting daripada sekedar amalan-amalan zahir. Dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.